Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Niar, Prodi Pendidikan Ekonomi Semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bone. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang belajar dan pembelajaran. Nah, yang dimaksud dengan belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Sedangkan pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Ciri-ciri belajar. Yang pertama, belajar ditandai adanya perubahan tingkah laku. Ini berarti bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku hasil belajar, kita tidak akan dapat mengetahui adanya tidaknya hasil belajar. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah, tetapi perubahan tingkah laku tersebut akan seumur hidup. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 5. Pengalaman atau latihan itu dapat memberikan penguatan sesuatu yang memperkuat itu, akan memberikan semangat atau dorongan untuk mengubah tingkah laku. Ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi ajar, terarah dan terencana dengan baik. 4. Adanya aktivitas peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. 5. Aktor pendidik yang cermat dan tepat. 6. Terdapat pola aturan yang ditaati pendidik dan peserta didik dalam proporsi masing-masing. Ketujuh, limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 8. Evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan yang bersifat orientatif. Tujuan orientatif diklasifikasikan atas 3 tujuan, yakni yang pertama, tujuan orientatif konseptual. Pada tujuan ini, tekanan utama pembelajaran adalah agar siswa memahami konsep-konsep penting yang tercakup dalam suatu bidang studi. 2. Tujuan orientatif prosedural. Pada tujuan ini, tekanan utama pembelajaran adalah agar siswa belajar menampilkan prosedur. Yang ketiga, tujuan orientatif teoritik. Pada tujuan ini, tekanan utama pembelajaran adalah agar siswa memahami hubungan kausal penting yang tercakup dalam suatu bidang studi. Tujuan pendukung dapat diklasifikasikan menjadi 2 tujuan, yakni yang pertama tujuan pendukung prasyarat, yaitu tujuan pendukung yang menunjukkan apa yang harus diketahui oleh siswa agar dapat mempelajari tugas yang didukungnya. 2. Tujuan pendukung konteks, yaitu tujuan pendukung yang membantu menunjukkan konteks dari suatu tujuan tertentu dengan tujuan yang didukungnya. Selain tujuan pembelajaran di atas, terdapat pula tujuan pembelajaran yang lain, yaitu untuk mengembangkan kemampuan membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka kecerdasan kehidupan bangsa. Teori pembelajaran yang pertama adalah teori behavioristik. Teori ini menekankan tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Kedua, teori kognitif. Teori kognitif membahas tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya.
Dan yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup budaya yang berbudaya modern. Dan yang terakhir, teori humanistik. Teori ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Aspek pembelajaran yang pertama adalah aspek pembelajaran kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang pada naungnya knowing berarti mengetahui dalam arti yang luas. Kognisi ialah perolehan penataan dan penggunaan pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kognisi adalah proses pengenalan dan penafsiran oleh seseorang kegiatan memperoleh pengetahuan atau usaha mengenai sesuatu melalui pengalaman sendiri. Yang kedua, aspek pembelajaran afektif. Menurut Haider Putra Daulay, dalam pendidikan Islam mengatakan bahwa afektif adalah masalah yang berkenaan dengan emosi, berkenaan dengan ini terkait dengan suka benci, simpati, antipati, dan lain sebagainya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud afektif adalah berkenaan dengan perasaan, keadaan perasaan yang mempengaruhi keadaan penyakit gaya atau makna yang menunjukkan perasaan. Yang ketiga, aspek pembelajaran psikomotorik. Ranah psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan skill yang bersifat manual dan motorik. Berbicara mengenai kemampuan psikomotorik, orang biasanya menganggap bahwa mencapai tujuan penguasaan keterampilan psikomotorik jauh lebih sukar daripada mencapai tujuan kognitif. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, psikomotorik berarti berhubungan dengan aktivitas fisik yang berkaitan dengan proses mental. Beberapa peran guru dalam pembelajaran. Yang pertama, guru sebagai organisator. Guru berperan untuk menciptakan proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya maupun secara moral kepada sasaran didik serta Tuhan yang menciptakannya. 2. Guru sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator dan pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Salah satu yang harus diperhatikan oleh guru bahwa ia sendiri adalah pelajar. Ini berarti bahwa guru harus belajar terus-menerus. 3. Guru sebagai pengelola kelas. Guru dalam peranannya sebagai pengelola kelas hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta mengorganisasikan lingkungan sekolah. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah pada tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan umum pengelolaan kelas ialah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik, sedangkan khususnya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. 4. Guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. 5. Guru sebagai mediator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. 6. Guru sebagai motivator. Proses pembelajaran akan berhasil jika siswa memiliki motivator di dalam dirinya. Oleh karena itu, guru juga berperan penting dalam menumbuhkan motivasi dan semangat dalam diri siswa untuk belajar. 7. Guru sebagai inspirator. Sebagai inspirator, guru harus memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. 8. Guru sebagai kelimator. Sebagai kelimator, guru berperan untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan. 9. Guru sebagai informator. Sebagai informator, guru harus bisa menjadi sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.
10. Guru sebagai inisiator. Sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. 11. Guru sebagai kulminator. Sebagai kulminator, guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir kulminasi. Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. 12. Guru sebagai evaluator. Setiap jenis pendidikan atau bentuk pendidikan pada waktu tertentu selama satu periode pendidikan, guru selalu mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil yang telah dicapai baik oleh pihak terdidik maupun oleh pendidik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang selalu diajarkan sudah cukup tepat. Semua pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi atau penilaian. Beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Salah satu macam metode pembelajaran yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksudnya, metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. 2. Metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas, dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. 3. Metode pembelajaran tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. Yang keempat, metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Yang kelima, metode pembelajaran eksperimen. Metode ini bukan sekadar metode mengajar, tetapi juga merupakan satu metode berpikir. Sebab dalam eksperimen dapat menggunakan metode lainnya dimulai dari menarik data sampai menarik kesimpulan. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Yang keenam, metode pembelajaran resitasi. Macam metode pembelajaran selanjutnya adalah resitasi. Metode pembelajaran resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Dan yang terakhir, metode pembelajaran karya wisata. Macam metode pembelajaran yang juga kerap digunakan adalah metode pembelajaran karya wisata. Metode karya wisata field trip. Karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut studi tour.
Seperti yang diketahui, pembelajaran merupakan upaya untuk membelajarkan siswa. Kemampuan belajar siswa menentukan keberhasilannya dalam proses belajar. Dalam proses belajar tersebut, banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. 3 faktor tersebut yaitu masukan mentah yang terdiri dari kondisi fisiologis dan kondisi psikologis, masukan instrumental dan masukan lingkungan. Kemampuan belajar siswa sangat menentukan keberhasilannya dalam proses belajar. Dalam proses belajar tersebut, banyak faktor yang dapat mempengaruhi, antara lain 3 faktor utama yang saling mempengaruhi dan berinteraksi dalam proses belajar dan pembelajaran. Jadi, karena pengaruh faktor-faktor tersebut, muncul siswa yang berprestasi tinggi dan siswa yang berprestasi rendah atau gagal sama sekali. Pembelajaran merupakan suatu upaya untuk membelajarkan siswa, sedangkan belajar merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan kemampuan baru yang bersifat permanen pada diri siswa. Nah, bisa dilihat dari bagan di atas tentang keterkaitan belajar dan pembelajaran. Raw input maksudnya adalah masukan mentah yakni siswa dengan berbagai karakteristiknya. Instrumental input yakni kondisi yang sengaja dirancang seperti fasilitas dan kurikulum. Environment input seperti lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam seperti cuaca dan kondisi geografis. Lingkungan sosial terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Output keluaran hasil berupa siswa dengan berbagai kompetensinya. Sekian materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon